Welcome back besti-bestiku. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong besti-besti. Matur thank you ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang sepuku. Samurai Jepang terkenal luas karena kegesitan dan keahlian mereka dalam menggunakan pedang, dan dengan pedang pula lah mereka meninggal jika memilih untuk melakukan ritual sepuku. Buku atau lebih dikenal sebagai harakiri pada dasarnya adalah ritual melukai atau melukai perut sendiri menggunakan pedang pendek atau pisau. Harakiri memiliki arti hara adalah perut sedangkan kiri melukai. Ritual bunuh diri yang mematikan ini dilakukan di Jepang selama abad ke-12 dan ke-18 sebelum kemudian dihapuskan. Kembali ke masa lalu, ketika seorang prajurit bangsawan kalah dalam pertempuran, dia melakukan sepuku untuk menghindari rasa malu karena gagal melindungi atau membawa rakyatnya kepada kemenangan. Bagi prajurit atau satria Jepang, kehormatan dan kesetiaan di atas segalanya, termasuk nyawa mereka sendiri. Itulah mengapa seorang prajurit yang melakukan tindakan sepuku dianggap sangat terhormat bahkan oleh prajurit musuh. Meskipun bunuh diri ritual sepuku terdengar sederhana, sebenarnya ada upacara yang rumit dan rinci yang harus dilakukan oleh mereka yang ingin melakukannya. Pada hari upacara, seorang samurai dimandikan dan diharuskan mengenakan pakaian putih bersih. Dia kemudian diberikan makanan terakhir yang terdiri dari hidangan favoritnya. Sebuah bangku kayu kecil disediakan untuknya yang memiliki secangkir minuman seremonial, beberapa lembar kertas buatan tangan, dan peralatan tulis. Samurai itu harus menulis puisi tentang kematian, sementara seorang kaisakunin atau orang kepercayaan sang samurai sendiri menyiapkan pedangnya untuk memenggal kepala sang samurai. Setelah menyelesaikan penulis puisinya, sang kesatria kemudian diizinkan untuk meneguk minumannya dan dengan bantuan pisau tajamnya akan memotong perutnya dari kiri ke kanan sambil duduk di atas tumitnya dengan lutut ditekuk. Sementara sang kesatria mulai mengeluarkan darah karena isi perutnya mulai keluar, sang eksekutor kemudian akan memenggal kepala kesatria dengan satu pukulan pedang yang akan membunuh kesatria seketika. Sesuai tradisi, sepuku juga harus dilakukan oleh istri satria jika sang suami memutuskan untuk melakukan sepuku. Meskipun ritualnya tidak sama, karena para istri biasanya lebih suka mengikat lutut mereka bersama-sama dan memotong arteri karotid mereka dalam satu sayatan pisau. Hal tersebut membantu kematian cepat dan juga membantu mereka mati sebelum musuh datang untuk menangkap mereka. Seigo Takamori dianggap sebagai salah satu pejuang terbaik dalam sejarah Jepang dan juga samurai terakhir yang pernah hidup. Pada tahun 1868, ketika revolusi politik muncul di Jepang setelah Perang Boshin, Kaisar Meiji mengambil alih kontrol negara dan Seigo Takamori, meskipun seorang samurai menjadi penasehat utamanya. Setelah memimpin bangsanya menuju kejayaan selama bertahun-tahun, ia menetap sebagai instruktur militer, melatih samurai masa depan sampai pertempuran Shiroyama memaksanya berjuang untuk negaranya. Dengan sangat sedikit yang tersisa untuk ditaklukkan dalam perang, Seigo Takamori terluka pada hari yang sama. Dia melakukan sepuku, bisa dibilang samurai sejati terakhir yang melakukannya. Istilah sepuku juga sangat terkait dengan insiden Ako atau bunuh diri 47 samurai tanpa pemimpin yang kisahnya telah menjadi legenda di Jepang. Pada tahun 1703, seorang pengusaha feodal bernama Asano Naganori pergi ke kastil untuk urusan bisnis. Di sana ada perselisihan sengit antara Naganori dan pejabat senior pengadilan bernama Kira Yoshinaka atas masalah sepele yang menyebabkan salah satunya melukai yang lain. Setelah tindakan yang dilakukannya, Naganori melakukan bunuh diri dan akibatnya harus menyerahkan tanahnya pada saat yang sama juga kehilangan keluarganya. Pasukan Naganori yang sudah berjanji setia kepadanya akhirnya harus menjadi pengembara atau samurai tanpa pemimpin setelah kematian Naganori. Untuk membalas kematian tuan mereka dan mengembalikan kehormatan mereka yang hilang, 47 samurai itu kemudian menghadapi Yoshinaka yang menolak melakukan bunuh diri. Pada akhirnya Yoshinaka dipenggal oleh mereka dan 47 samurai tersebut melakukan bunuh diri untuk menghormati tuan mereka yang mati dengan cara yang sama.
Percaya atau tidak, pada tahun 2001, peraih medali emas judo nasional Isao Inokuma melakukan ritual seppuku setelah perusahaannya mengalami kerugian finansial yang signifikan. Well, apapun itu, nampaknya pesan jangan bunuh diri adalah kampanye yang sangat baik. Hiduplah sampai tua dan setidaknya sampai malaikat kematian datang untuk menjemput. Rasa sakit dan malu masih bisa disembuhkan apabila jantung masih ada pada tempatnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, besti-besti. Atur thank you banget. Bye-bye.